Pada tahun 1596, Belanda pertama kali datang ke Banten. Hal ini diterima baik oleh Mangkubumi Banten setelah membuat perjanjian persahabatan. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena di antara orang Eropa yang datang menimbulkan persaingan juga sikap Belanda yang kasar. Sikap kasar tersebut menyebabkan beberapa orang Belanda ditangkap. Pada tanggal 28 November 1598, rombongan baru dari Belanda di bawah pimpinan Van Neckerwerf dengan kapalnya yang berjumlah 8 buah tiba di Banten karena hubungan yang baik sehingga mereka diterima dengan baik. Tahun 1602, orang-orang Belanda mencapai hasil yang memuaskan karena berhasil mengusir orang-orang Spanyol dan Portugis yang telah berada di bawah satu raja. Tahun 1603, Wybren van Werwitz dengan armadanya mengunjungi Banten untuk berdagang. Keadaan tidak begitu baik lagi. Syah Bandar menuntut biaya yang tinggi untuk perdagangan dan untuk berlabuh. Pada tahun 1603 pula, orang-orang Belanda telah mendirikan kantor VOC di Banten. Ini merupakan kantor dagang pertama di seluruh kepulauan Indonesia. Pada tahun 1608 juga tidak menguntungkan bagi Banten karena pertikaian yang timbul di antara keluarga raja yang mencari sekutu untuk mempertahankan kepentingan masing-masing. Pada tahun 1603, VOC memutuskan untuk mengangkat Jan Pieter Zonkun sebagai kepala tetap buku yang mempunyai wewenang atas kantor dagang di Banten dan Jakarta. Peran yang dimainkan olehnya adalah membuat Banten dan Jakarta saling curiga. Selain kecurigaan antara Jakarta dan Banten, antara VOC dan Inggris pun muncul persaingan yang sering meletus dalam perang kecil-kecilan di perairan Banten. Peristiwa kapal Prancis St. Michel yang berlaku di Banten pada tahun 1619 memberi alasan kepada company untuk sama sekali meninggalkan Banten. Pada tahun 1618, company terpaksa harus mengambil bantuan dari Maluku. Pangeran Jakarta yang melihat keadaan company memburuk tidak tinggal diam. Ia mendekati Inggris yang telah mendirikan benteng untuk menyerang benteng Belanda. Antara Belanda dan Inggris terjadi pertempuran laut yang dahsyat. Kemenangan ada di pihak Inggris. Kon dan armadanya melarikan diri ke Maluku untuk mengambil bantuan. Sementara itu, benteng company di Jakarta dalam keadaan bertahan. Keadaan antara company dan Banten menjadi agak tenang selama lebih kurang 30 tahun. Namun, keadaan ini berubah setelah Sultan Banten yang tua meninggal dan digantikan oleh cucunya yang bernama Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tahun pertama pemerintahannya, ia berhasil mengembangkan kembali perdagangan Banten yang sangat merugikan perdagangan VOC di Jakarta. Pada tahun 1656, dua kali kapal company berhasil dirampas oleh orang Banten dan dilakukan pula perusakan terhadap perkebunan tebu company. Bahkan Sultan menolak menerima putusan Belanda. Sikap ini menyebabkan orang-orang Belanda merasa tidak aman di Banten sehingga mereka meninggalkan Banten dengan diam-diam. Keadaan Banten di bawah Sultan Ageng Tirtayasa berkembang dengan lebih baik, sehingga menjadi ancaman bagi Batavia. Orang-orang Eropa yang datang untuk membeli rempah-rempah banyak yang mempunyai kantor dagang di Banten. Suasana yang aman ini berlangsung hingga tahun 1676 ketika putra sulung Sultan kembali dari Mekah dan mendapat gelar Sultan Haji. Sejak tahun 1680, keadaan Banten berubah. Kesibukan company yang dialihkan ke arah timur dalam menyerbu Trunojoyo berakhir, sehingga company dapat mengalihkan perhatiannya secara penuh ke Banten, yang bagi company adalah musuh yang sangat berbahaya. Keadaan itu menaruh simpati bagi Sultan Haji terhadap company yang merupakan kesempatan yang baik. Bagi Sultan Ageng yang terusir dari Banten, harapan belum habis. Ia masih dapat mengepung kota Banten dan mempersukar kehidupan di Banten. Penyerbuan pasukan Mataram ke kantor dagang VOC terjadi pada tanggal 18 Agustus 1618. Sebelum penyerbuan ini, pemimpin kantor dagang yaitu Balthasar van Einthoven dan Cornelis Maseuk dipanggil oleh Raja Hulu Balang dan kemudian ditahan.
Penyerbuan ini dari pihak Mataram jatuh beberapa korban. 3 orang terbunuh, beberapa luka-luka dan sisanya dijadikan tawanan. Sedangkan pihak VOC di bawah John Peterson merasa sangat memerlukan beras. Oleh sebab itu, ia mengirim utusan Jacob van der Mark ke Jepara untuk pemberian beras. Setelah pemberian beras ini berhasil dan diterima, ia mengadakan pembalasan terhadap penyerbuan kantor dagang company di Jepara. Ada beberapa alasan untuk mengadakan penyerangan ini. Selain untuk membalas penyerangan orang-orang Mataram pada tahun 1618 terhadap kantor dagang VOC, juga untuk merusak kantor dagang Inggris dan untuk membuat orang-orang Cina pindah ke Jakarta. Pada April 1628, Kyai Rangga dikirim ke Batavia dengan 14 perahu yang memuat beras. Rangga ini datang untuk meminta kepada VOC agar membantu Mataram menyerbu Banten. Akan tetapi VOC menolak memberi bantuan atas dasar ditutupnya pelabuhan di pantai utara. Serangan pertama dilakukan tahun 1628. Pertengahan bulan Agustus 1628, secara tiba-tiba, armada Mataram muncul di perairan kota Batavia. Mereka segera menyerang Banten. Dalam perlawanan tersebut, Tumenggung Baurekso gugur beserta putranya. Pasukan Sultan Agung menggunakan taktik perang yang tinggi, antara lain dengan membendung Sungai Ciliwung seperti waktu peperangan di Surabaya. Namun penyerangan kali ini mengalami kegagalan. Akhirnya pasukan Sultan Agung terpaksa mengundurkan diri.